Sekarang Quran sudah digital. Oleh karena itu, kalau kita tidak akrab dengan Al-Quran, itu aneh. Karena dengan Quran yang digital ini sangat mudah sekali mencari sesuatu yang kita ingin tahu. Orang tua kita dulu membuat konkordansi Quran yang manual. Itu mencari kata. Kata laki-laki di Quran ada berapa kata, itu dicari secara manual. Berarti untuk mencari kata laki-laki harus baca Quran 30 juz untuk satu kata. Kata wanita di Quran ada berapa kata? Harus dicari itu. Berarti harus baca 30 juz. Bayangkan betapa sulitnya para leluhur kita dulu. Sekarang kita mencari satu kata di Quran, karena Qurannya sudah digital, hanya tinggal mengetik saja kata yang kita cari, maka keluarlah kata itu ada di surat apa, ayat berapa, alamatnya jelas. Cobalah nanti di rumah ketikkan kata kebanyakan. Nanti aja di rumah. Jadi ada search di Quran, ketikkan kata kebanyakan. Nanti akan keluarlah ayat dan surat yang menceritakan kata kebanyakan. Akan kaget itu. Di situ kita akan ketemu kebanyakan manusia tidak tahu, kebanyakan manusia tidak berpikir, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Banyak sekali itu. Dengan menggunakan kata kasiro. Kasiro. Kasiro itu bukan sedikit. Jadi kalau di Quran itu ada kasiro, itu sudah di atas 90%. Kebalikan dari kasiro itu adalah qolilan. Qolilan. Qolilan itu kurang dari 10%. Jadi kalau kasiro dan qolilan itu digabungkan itu jadi 100%, tetapi kasiro itu 90% lebih dan qolilan itu 10% kurang. Jadi kalau nanti diklik ya kata kebanyakan, kita akan kaget. Kebanyakan manusia tidak tahu, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia zolim, kebanyakan manusia tertutup, kebanyakan manusia tidak beriman. Coba, itu Quran. Faktanya banyak sekali manusia mengaku dirinya beriman. Bahkan faktanya kita akan terkejut. Kok faktanya banyak manusia mengaku beriman, tapi Quran mengatakan kebanyakan manusia tidak beriman. Kan yang ngaku itu ya boleh saja, namanya juga ngaku. Bagaimana ngaku kalau tidak diaku? Hari ini saya akan berbicara sesuatu yang sangat penting. Dan kita mulai dari Quran surat Al-An'am. Ayat yang ke-116. Silakan lihat di layar monitor berikut ini. Wa in tuti aksaro. Nah ini aksaro itu kebanyakan. Jadi dari kata kasiro. Wa in tuti aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, gitu, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Paham ya? Ini yang bicara bukan Saiful Karim,
Yang bicara Allah. Intuti aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, kasiro. Jika kamu mengikuti 90% orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Logikanya, yang akan mengantarkan kita ke jalan Allah itu cuma sedikit, kurang dari 10%. Kan logikanya begitu. Nih pakai logika sedikit supaya pinter. Nah sekarang pertanyaannya bagi kita semua. Kita ini selama ini beragama ngikutin kebanyakan orang atau ngikutin yang sedikit? Jawabannya apa? Mengikuti kebanyakan orang. Hati-hati ya, kata Allah, banyak itu belum tentu benar. Apalagi sedikit. Lanjut dulu. Mereka tidak lain ya, in yattabi'una illa don. Mereka itu tidak lain hanyalah mengikuti zon. Apa zon itu? Zon itu prasangka. Bahasa kerennya zon itu persepsi. Persepsi itu artinya apa kata pikirannya sendiri. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Wa inhum illa yahrusun. Bisa nangkap ayat ini? Ulangi sekali lagi. Jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi yang menyesatkan kamu dari jalan Allah itu kebanyakan. Logikanya yang akan mengantarkan kita ke jalan Allah yang sebenarnya itu cuman sebagian kecil. Nah yang kebanyakan ini apa yang mereka kerjakan? In yattabi'una illa don. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Clear ya? Cerita tentang Allah persangkaan saja. Pakai ilmu kirata namanya. Dikira-kira dan tidak nyata. Cerita tentang surga persangkaan saja. Jadi ilmu yang mereka sebarkan selama ini namanya ilmu cek jeung cenah. Makanya buahnya lebet kumeureun. Karena tangkalna oge kan tangkal susuganan. Tapi yang model kayak gini pengikutnya banyak. Agama itu tidak nyata, fix. Dan yang mengajarkan agama yang tidak nyata justru pengikutnya banyak, aksar. Kalau saya bilang umatnya Nabi Musa dulu tidak mau disuruh beriman kepada Allahnya Musa. Sebelum mereka melihat Allahnya Musa dengan jelas. Itu diabadikan loh di Quran. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, aku tak akan beriman kepada Allahmu Musa sebelum aku melihat Allah dengan jelas. Itu permintaan masuk akal?
Karena mereka ingin iman itu sampai pada tingkatan nyata, pada tingkatan isbatul yakin. Karena iman itu ada 4 tahapan. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Yang terakhir adalah isbatul yakin. Iman yang isbatul yakin itu percaya kepada Allah. Karena dia sudah mengalami Allah. Sudah merasakan kehadiran Allah. Bukan katanya. Paham sampai di sini? Ini pelan-pelan ya ngajinya. Cerita Allah, persangkaan. Cerita surga, persangkaan. Cerita neraka, persangkaan. Cerita akhirat, persangkaan. Cerita malaikat, persangkaan. Semuanya adalah persangkaan. Kebohongan yang diulang terus-menerus, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Itu hukum alam. Jangan-jangan yang disebut kebenaran oleh kita sebetulnya kebohongan yang diulang-ulang. Saking rajinnya mengulang-ulang kebohongan, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Clear sampai di sini? Oke, sekarang saya kasih dasar berikutnya lagi. Pelan-pelan ya ngajinya. Jadi kebanyakan manusia mengikuti sesuatu hanya dengan persepsi, zon. Oke, kita lihat sekarang. Saya tunjukkan fakta yang kedua. Saya akan tunjukkan dulu ayat-ayatnya, ini dasarnya. Yunus, kita tunjukkan ayat yang ke-36. Kita lihat lagi ayat ini. Bisa kelihatan dari belakang? Wa may yatabi'u aksarohum illa dzon. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti sesuatu kecuali dengan zon. Muncul lagi. Dengan persangkaan. Susuganan. Cek jeng cenah. Beja. Kan kebanyakan begitu. Beja dibejakeun deui. Lucu ya, kadang-kadang ceramah agama ya, yang ceramahnya itu belum mengalami yang dia ceramahkan. Dia cuman menyampaikan beja dibejakeun deui, cenah dicenahkeun deui. Tapi lucu lagi, kok banyak yang percaya. Wa may yattabi'u aksarohum illa dzanna, dan kebanyakan mereka ini aksaro muncul lagi di sini. Aksaro, kebanyakan, berarti lebih dari 90%. Mereka mengikuti sesuatu hanya dengan persangkaan saja. Dan ayat ini menegaskan inna dzon, sesungguhnya persepsi, persangkaan la yugni minal haqqi syai'an, tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Innallaha alimun bima yaf'alun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yang lucu ini dari kasiro, orang-orang yang mengikuti sesuatu dengan persangkaan ini mengatakan dirinya itu seakan-akan orang yang tahu. Padahal sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Cuma mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Kemana-mana menempatkan diri seperti orang yang tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dibungkuslah ketidaktahuannya dengan berbagai macam kain kehormatan. Gelar akademik, gelar kehormatan, gelar spiritual, mohon maaf, pakai kiai ke, pakai haji ke, pakai macam-macam gelar. Makanya lihat, ada orang yang tidak percaya datang pada suatu tempat kalau dia tidak menggunakan gelarnya. Bahkan merengek-rengek harus pakai gelar. Bahkan yang luar biasa, haji saja di Indonesia sudah jadi gelar. Padahal haji itu kan artinya pengunjung.
Kita lagi berkunjung di Mekah dipanggilnya haji oleh orang Mekah. Karena bahasa Arabnya pengunjung ya haji buat laki-laki. Bahasanya pengunjung ya hajah buat perempuan. Kok sudah pulang dari Arab masih ingin dipanggil Bu Haji, Pak Haji, Bu Hajah? Aneh. Dan rasanya kalau tidak pakai itu gak percaya diri. Lalu ketidaktahuan itu disembunyikan semakin dalam. Sulit untuk tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Kalau ditanya, sudah tahu Allah? Sudah. Sudah kenal sama Allah? Sudah. Dengan cara apa Anda mengenal Allah? Wah, setiap hari kan saya zikir. Gimana zikirnya? Kan baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar. Itu yang model kayak gitu disebut zikir. Padahal aslinya kan menyebut. Menyebut itu kan urusan mulut. Kalau zikir itu kan urusan batin. Sekarang kita ingat sama orang tua kita, kan tidak ada suaranya. Nah zikir itu kayak gitu, hening, bening, gak ada suaranya. Ini ribut di mulut disebut zikir, aslinya kan menyebut. Jadi udah gak nyambung. Lucu ya? Menyebut dengan mengingat aja tidak tahu bedanya. Kalau menyebut Allah gak perlu tahu Allah. Tapi mengingat Allah harus tahu Allah. Karena kalau kita tidak tahu Allah kan tidak akan bisa mengingat Allah. Karena mengingat itu syarat sahnya harus tahu yang diingat. Kan gak mungkin kita tahu duren, mengingat duren sekarang kalau belum pernah lihat. Betul apa tidak? Jadi aneh klaimnya mengingat, faktanya menyebut. Nih udah saya jelaskan dikit-dikit aja supaya ngajinya bisa jujur. Nah yang model kayak gitu sedikit atau kebanyakan? Sedikit apa kebanyakan? Kebanyakan. Jadi ayat ini luar biasa kalau bagi saya, teguran bagi saya. Wa may yatabi'u aksarohum illa dzan inna dzan la yughni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu hanya dengan persangkaan saja. Jadi beruntung sekali kalian-kalian ini mau memperjalankan diri menjadi orang asing. Beruntung sekali kalian ini mau memperjalankan diri dari kerumunan. Karena kerumunan itu kan domba. Menyendiri itu kan pekerjaannya singa. Singa itu gagah. Singa sendiri aja. Ada buruan dia lari nggak terkejar, santai aja. Gelutak-gelutik lah singa. Makanya kenapa ya Eyang Prabu Siliwangi mengambil simbolisasi untuk spiritualnya itu adalah harimau Siliwangi. Keren banget. Karena harimau itu coba lihat. Kebanyakan harimau jarang berkerumun, sendiri aja gagah. Begitu ada buruan, lari kenceng. Gak dapat yang diburu, yaudah senyum-senyum aja, ketawa-ketawa sambil gogoleran. Betul gak? Santai aja. Kayak kalian. Dapat buruan, melekat. Gak dapat yang diburu, kecewa. Pernah gak lihat harimau kecewa? Gak pernah. Santai aja. Banyak yang tidak mengerti. Silih asa, silih asih, silih asuh. Ujungnya kan silih wangi. Kenapa lambangnya harimau? Betul gak? Iya. Udah harimau, kemudian lambang keduanya kan kujang. Betul gak? Dan sebetulnya orang Sunda bilangnya bukan harimau, maung. Tahu maung? Kalian salah nyebutnya maung. Maung. Maung itu manusia unggul.
Nah, supaya jadi manusia unggul harus kujang. Tahu kujang? Kukuh karena janji. Kalau kukuh karena janji, ya maung. Jadi manusia unggul. Siapa manusia unggul? Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkan kanu sare. Nyaangan kanu poeken, nepak kanu poho, nganter kanu keeng. Itulah manusia unggul. Itulah rukun imannya orang Sunda. Gak ngerti. Jadi imannya orang Sunda itu sudah aplikasi. Bukan ritual. Nulung kanu butuh. Tuh, aplikasi. Nalang kanu susah. Aplikasi, praktek. Nyaangan kanu poeken berarti manehna geus caang. Ngahudangkan kanu sare berarti manehna geus hudang. Nepak kanu poho berarti manehna geus eling. Nganter kanu keeng berarti manehna geus gede kawani. Gitu. Takut menghadapi kehidupan sekaligus takut menghadapi kematian. Pura-pura berani aja. Ini baru dasar nih, saya belum masuk ke topiknya. Kita lihat dulu dasar yang lain. Ini baru dasar-dasarnya dulu. Saya biasa seperti ini supaya struktur pembelajarannya benar. Lihat ayat ini. Gak usah dibaca semua kepanjangan. Tapi lihat bagian yang terakhir. Dari sini aja nih mulai. Walakinna aksaron nasi la yu'minun. Apa katanya? Lihat bagian terakhir saja. Bagian terakhir saja. Walakinna aksaron. Jadi aksaro di sini kebanyakan. Walakinna aksaron nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia itu tidak beriman. Jadi yang tidak beriman itu bukan sebagian kecil, sebagian besar. Cari sekarang orang yang tidak beriman. Gampang apa susah? Susah. Karena semua ngaku beriman. Dia itu tidak tahu kalau dia itu tidak beriman. Cuma dia tidak tahu juga kalau dia belum iman. Karena menganggap dirinya sudah iman. Dikiranya iman itu percaya. Tanya orang, percaya sama Allah? Percaya. Sudah tahu Allah? Belum. Bagaimana bisa percaya kalau belum tahu? Makanya Nabi Muhammad tidak mengatakan iman itu percaya. Al-iman tasdikun bil qalbi. Iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Wa ikrarun bil lisan. Baru lisannya benar. Wal amalun bil arkan. Baru tindak tanduknya itu benar. Makanya jangan heran orang mengaku beriman, cuman kulitnya saja, bajunya saja, penampilan luarnya saja. Tapi akhlak tidak mencerminkan orang yang beriman. Boro-boro nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Hidup hanya berorientasi pada penguatan diri. Kalau punya rezeki banyak hanya untuk diri sendiri. Boro-boro hayang ngabagi keur batur. Tidak ada kepedulian. Batur rek dahar, batur rek lapar, teu paduli. Nu penting mah beteng urang sebeuh. Kan gitu. Tapi ngakunya beriman. Saya masih ingat dulu. Waktu saya bikin masjid ini. Rapatnya banyak. Anggota rapatnya banyak. Begitu sudah beli semen, hilang semua. Begitu saya bikin pondasi, gak ada lagi batang hidungnya. Peresmian datang lagi. Pengen jadi pengatur acara. Maaf ya. Saya sudah tahu.
Dan Yakub ngaku beriman itu giliran berhadapan dengan situasi nyata hilang. Beda dengan yang iman betulan. Saya tidak sedang berbicara itu. Ini ayat mengatakan walakinna aksaron nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia itu sebetulnya tidak iman. Ini baru dasar. Lanjut lagi. Saya tunjukkan lagi ayat selanjutnya. Ini kalau saya klik semua, tentu saja tidak cukup waktu. Tapi izinkan saya memberikan dasar-dasar yang kuat. Supaya nanti kalau saya ngasih sesuatu yang luar biasa, itu tidak kaget. Baik, kita lihat dulu. Gak usah dibaca semua ayat ini, kepanjangan. Baca bagian terakhirnya saja. Apa katanya? Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tenyaho. Jadi nanti kalau diklik itu kata kebanyakan, keluarlah puluhan ayat yang isinya kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia ingkar, kebanyakan manusia tidak beriman, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Sangat mengagetkan. Dan ayat ini mengatakan walakinna aksaron nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak tahu. Tetapi banyaknya manusia pura-pura tahu. Kalau sudah ngomong perkara agama, kayaknya dia sendiri deh yang paling keren. Dan semua yang beda dengan dia salah, kafir, sesat. Itu lucu, kadang-kadang jadi polisi agama. Habis sholat, membicarakan yang tidak sholat. Bukan mempertanyakan sholat dia. Saya habis sholat harusnya tanya, sholat saya mengantarkan saya kemana? Apakah saya menjadi tambah sabar, tambah bijaksana? Bukan itu yang ditanya, terus saja matanya keluar. Melihat orang lain yang tidak sholat. Jadi aneh, agama itu jadi keluar saja mata kita, bukan ke dalam. Habis haji, bukan ngurusi yang belum haji. Tanya haji Anda. Apa tujuan haji? Jelas di Quran dikatakan. Faiza afadzu min arafah fazkurullah. Tujuan haji itu adalah mengingat kepada Allah. Jadi tujuan haji adalah jumpa dengan Allah. Supaya bisa ingat kepada Allah. Tanya. Apakah haji saya membuat saya jumpa dengan jati diri saya sendiri? Apakah setelah haji jadi ingat kepada Allah? Sibuk aja dengan oleh-oleh. Sibuk foto-foto ria. Dan saya perhatikan dulu sebelum ada Android ini. Orang kalau lagi tawaf, tawaf aja. Dan sekarang kalau lagi tawaf apa? Terus satu orang di depan video langsung dikirim ke kampung. Lagi tawaf. Kalau ditanya tawaf itu apa? Kenapa 7 putaran? Bingung. Boro-boro yang jamaahnya. Saya berkali-kali bertanya, pembimbingnya aja ditanya sama saya, kenapa tawaf 7 putaran? Gak ada yang bisa jawab. Kenapa tawaf mulainya dari Hajar Aswad? Kenapa lewat Multajam? Kenapa lewat pintu Ka'bah? Kenapa lewat Makom Ibrahim? Kenapa lewat Hijir Ismail? Kenapa lewat Rukun Yaman? Kenapa harus Istiqlam di Rukun Yanam? Enggak ada yang bisa jawab. Apalagi kalau ditanya, kenapa kalau tawaf laki-laki pakai ihram, perempuan tidak pakai ihram? Enggak ada yang bisa jawab. Hilang esensinya. Yang penting ada fotonya. Yang penting ada videonya. Begitu masuk ke Ka'bah di Masjidil Haram, pertama yang diingat adalah mengambil foto. Saya sedang di sana, kirim ke seluruh santero jagat raya. Jika perlu pasang di IG, pasang di Facebook. Kata orang, luar biasa. Ibu ini lagi haji ya, lagi umroh. Bukan mikirin haji saya akan membangun kesadaran apa pada diri saya. Maaf ya, ini saya ngomong kenceng dikit lah.
Biar keluar nih unek-unek saya. Satu ayat lagi. Ini kalau ini baru dasar nih, belum saya masuk ke topik, belum. Baru saya bicara tentang kebanyakan. Oke, kita lihat ayat yang ke-8. Gak usah baca ayat ini kepanjangan, baca bagian terakhirnya saja. Silakan dibaca. Walakinna aksaron nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah, nanti akan ketemu lagi tuh. Kebanyakan manusia tidak beriman, kebanyakan manusia tidak tahu, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Pertanyaan selanjutnya, kita ini masuk yang mana? Kebanyakan atau kelompok yang sedikit? Gak usah dijawab. Tanya aja pada diri kita, termasuk kebanyakan atau termasuk yang sedikit? Gimana ngukurnya? Gampang. Coba, kebanyakan orang kalau dimarahi, marah kan? Kalian begitu enggak? Berarti kebanyakan. Tapi kalau dimarahi kemudian diam aja, sabar aja. Langsung lihat, ya Allah terima kasih. Engkau telah hadirkan seorang guru kepada saya. Guru kesabaran bagi saya. Saya tidak akan mau terlibat dalam kemarahan. Berikan kekuatan ya Allah supaya tetap sabar. Karena lewat dia saya diajarkan kesabaran. Lewat orang yang tidak sabar. Gitu enggak? Nah kalau sudah gitu kalian masuk kelompok yang sedikit. Ini harus dibuktikan dong. Jangan cuma ngomong aja. Coba kebanyakan orang kalau punya duit gimana? Buat diri sendiri atau buat orang banyak? Buat diri sendiri, kebanyakan. Kita gitu apa tidak? Kalau masih gitu, kebanyakan. Karena orang yang sudah sadar, justru ketika memberi, dia akan semakin banyak. Orang yang sadar. Kebanyakan orang kalau memberi, merasa ada yang kurang dalam dirinya. Betul nggak? Coba, kalian kalau memberi, merasa ada yang hilang dari diri kita? Atau malah merasa lebih bahagia melihat kebahagiaan orang. Nah kalau begitu termasuk kelompok yang sedikit. Udah mulai keren itu. Saya tanya lagi, kebanyakan orang kalau sholat mikirin apa? Jalan-jalan kan kemana-mana, gitu enggak? Kebanyakan. Kalau kalian sholatnya ingat kepada Allah karena sudah tahu dan kenal kepada Allah, masuk golongan yang sedikit. Karena di Quran dikatakan ciri orang yang beriman itu sholatnya khusyuk. Yang gak khusyuk sholatnya berarti gak iman. Cocok dengan ayat ini. Yang gak iman itu kebanyakan. Clear sampai sini? Clear? Oke. Nah tinggal tanya, kita masuk kelompok kebanyakan atau masuk kelompok yang sedikit? Nah pertanyaan selanjutnya, kalau hari ini kita masih masuk kelompok kebanyakan orang, kalau kita ingin masuk ke kelompok yang sedikit, apa yang harus dilakukan? Gitu ngajinya. Gampang kan? Apa yang harus dilakukan? Hijrah. Belajar mengasingkan diri dari kebanyakan orang. Menjadi seorang pencari kebenaran, menjadi seorang sanyasin, berarti harus menjadi orang asing. Harus meninggalkan kebanyakan orang. Siap gak menjadi orang asing? Karena begitu menjadi orang asing, akan dianggap aneh oleh si kebanyakan tadi. Dianggap sesat kek. Sama, saya juga tidak gampang. Begitu berbeda sedikit, kan kebanyakan ini, si kebanyakan ini kan tidak bisa menerima perbedaan. Begitu beda dengan dirinya, dianggap salah. Oleh siapa?
oleh si kebanyakan. Dan kita kadang-kadang langsung mengkerut ketika dibilang salah oleh si kebanyakan. Padahal Quran mengatakan yang salah bisa jadi yang kebanyakan. Gak apa-apa dibilang sesat sama orang sesat. Makanya saya anjurkan, silahkan kalian tersesat. Tapi dengan cara yang benar. Karena hanya orang yang berani tersesat yang tidak akan pernah tersesat. Orang yang takut tersesat selamanya akan tersesat. Gampang kok. Mau cari rumah saya, berani aja keluar dari rumah. Ntar juga kalau tersesat kan nanya. Kalau nanya orang gak bisa, tanya Google. Gampang kok. Betul, sudah ada Google Map. Dan orang yang takut tersesat, diam aja di kamar, nggak punya pengalaman apa-apa, tidak ada hal baru. Dia hanya mengulang-ulang sesuatu yang lama, mengulang cara berpikir yang lama, mengulang ajaran lama yang jelas-jelas itu tidak menghasilkan kesadaran baru. Makanya banyak orang yang mengulang-ulang, sholat terus diulang-ulang, terjebak oleh rutinitas, tidak menghasilkan kepuasan dan kesadaran. Akibatnya apa? Cuman menggugurkan kewajiban. Tetapi itulah kebanyakan orang. Ketika saya mengajarkan sholat khusyuk, banyak yang tidak percaya. Masa iya katanya kita bisa sholat khusyuk? Banyak yang tidak percaya. Begitu sudah saya buktikan baru nangis. Kemarin saya ngasih pelajaran sholat khusyuk. Enggak banyak, ya cuma 8 orang. Baru 1 rakaat aja semua udah gak tahan. Nangis semuanya. Saya cuma kasih resep yang dosis rendah dulu, 1 rakaat. Nangis semua. Ini ada pesertanya di sini. Nangis. Apalagi kalau saya kasih 4 rakaat. Dikasih 1 rakaat sama saya. Itu baru pelatihan namanya juga. Nangis. Di mana wajah batin kita diletakkan. Di mana nafas kita diletakkan, di mana ingatan kita diletakkan, di mana kesadaran kita diletakkan. Begitu semuanya sudah serasi, nangis. Sampai tadi pagi saya masih dapat WA dari sahabat kita yang ikut pelatihan kemarin. Luar biasa katanya. Saya rindu untuk sholat. Tuh, mulai ada kerinduan kan? Iya. Tetapi ya memang harus jadi siapa? Harus jadi siapa? Harus jadi orang asing. Ulangi ya. Menjadi pencari kebenaran berarti menjadi orang asing. Menjadi orang asing berarti keluar dari kerumunan. Siap nggak? Ya kalau nggak siap, jangan main-main. Karena memasuki kelompok yang sedikit itu harus meninggalkan kelompok yang banyak. Berarti menjadi domba, menjadi singa. Menjadi singa bukan? Berarti bukan lagi segerombolan domba. Berarti memulai masuk dalam kesendirian. Dan jangan dikira loh, kesendirian itu membuat kita kesepian, tidak. Justru saya menemukan hiburan yang luar biasa dalam kesendirian. Orang yang sudah tidak merasa sendiri dalam kesendirian, apalagi ketika dia bersama orang banyak. Lucunya manusia sekarang, di tempat ramai bersama orang aja kesepian. Komo mensorangan. Paham? Kenapa? Ini kenapa? Karena belum tahu sejati diri. Sepanjang belum tahu sejati diri, kita tidak akan pernah merasakan kenikmatan dalam kesendirian. Padahal aslinya kita kan sendiri. Kita datang ke sini sendiri dan kita akan mati juga sendiri.
tapi kita menjadi ewuh pakewuh karena dalam perjalanan hidup kita membangun kemelekatan pada orang lain.